Salam gunting batu kertas. Halo, perkenalkan saya Adi Ciptara Harjawirawan. Kali ini dalam serial Ice Breaking Games Online dengan menggunakan aplikasi Google Meet dan aplikasi Zoom, kita akan membahas satu buah game yang judulnya adalah Agen Rahasia. Seperti apa cara mainnya? Jangan lupa terlebih dahulu untuk klik tombol like dan tekan tombol subscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video Ice Breaking Games Online lainnya. Oke, dalam Ice Breaking Agen Rahasia ini sebenarnya terinspirasi dari sebuah board game yang judulnya adalah Spyfall. Teman-teman bisa lihat ya, game Spyfall ini sudah ada 4 judul itu ya. Dan salah satu board game yang banyak dimainkan karena temanya cukup menarik, yaitu tentang sebuah kegiatan spionase. Nah, ceritanya dalam Ice Breaking Games Online kali ini adalah para pemain akan menjadi agen rahasia yang saling bertukar informasi. Namun, di antara para agen rahasia itu ada agen rahasia musuh yang telah menyusup di antara para agen. Oke, tugas agen rahasia adalah mencari tahu siapa di antara mereka yang merupakan agen rahasia musuh. Sedangkan agen rahasia musuh tugasnya adalah jangan sampai ketahuan atau tertangkap oleh agen rahasia di negara tersebut. Dan jika si agen rahasia musuh ini tertangkap, dia masih bisa meloloskan diri dengan mengetahui atau menebak lokasi persembunyian para agen rahasia. Permainan ini dapat dimainkan mulai dari 4 sampai dengan 16 orang pemain, di mana jika bermain dengan 4 sampai dengan 10 akan ada satu orang yang menjadi agen rahasia musuh, dan jika bermain lebih dari 10 yaitu 11 sampai dengan 16 orang akan ada 2 orang yang akan menjadi agen rahasia musuh. Di setiap permainan nanti akan ada satu orang yang bertugas menjadi kepala agen rahasia. Tugas kepala agen rahasia ini adalah memberikan informasi lokasi persembunyian para agen rahasia. Dan agen rahasia musuh tidak mengetahui di mana lokasi persembunyian para agen rahasia yang lain. Oke, jika teman-teman lihat di layar, di situ ada 16 lokasi ya, 4 kali 4, 16 lokasi tempat potensial para agen rahasia itu bersembunyi. Ya, jadi tugas agen rahasia musuh adalah mencari tahu di mana para agen rahasia itu bersembunyi. Persiapan permainan. Jadi siapkan ya 16 negara lokasi persembunyian para agen rahasia. Filenya nanti sudah Anda bisa download di link description ya, silakan di-download ya, nanti bisa digunakan. Terus saya juga sudah sertakan dalam bentuk teks di description box, yaitu 16 negara sesuai dengan nomornya 1 sampai 16. 1 adalah Indonesia ya. Dan seterusnya itu nanti akan digunakan dalam permainan. Tugas kepala agen rahasia adalah dalam persiapan ini menentukan 1 atau 2 agen rahasia musuh bergantung jumlah pemain. Oke. Caranya adalah dengan menggunakan aplikasi randomizer online yaitu wheelofnames.com ya. Saya akan sertakan juga di link description. Tujuannya apa? Kita menggunakan aplikasi ini untuk menentukan agen rahasia musuh serta lokasi persembunyian. Jadi nanti kita akan buka 2 tab. Terus tab pertama adalah gunanya untuk memasukkan daftar nama pemain. Ya, jadi seluruh pemain itu kita list, terus kita masukkan ke dalam Wheel of Names, lalu dia akan mengacak dan memilih satu orang yang akan menjadi agen rahasia musuh. Agen rahasia musuh sama sekali tidak mendapatkan informasi lokasi persembunyian. Dan begitulah sebaliknya, agen rahasia yang lain itu ya, yang mendominasi dalam permainan, mereka tahu semua lokasi yang sama. Ya, sekali lagi lokasi yang sama tempat mereka bersembunyi. Oke, berikutnya kita juga gunakan randomizer untuk menentukan lokasi negara
di mana para agen rahasia bersembunyi. Jadi nanti 16 negara itu listnya kita masukkan ke dalam randomizer, kita mainkan, nanti randomizer akan menentukan secara acak satu lokasi yang menjadi tempat persembunyian para agen rahasia. Oke, bagaimana cara untuk menginformasikan dua informasi tadi? Nama yang muncul sebagai agen rahasia musuh, ya, itu kita gunakan fasilitas di Google Meet atau Zoom untuk melakukan proses chat secara private. Ya, jadi kita chat secara private si agen rahasia musuh ini, oke? Dan dia tidak perlu bereaksi selama kita memberitahu. Pemain lain juga tidak mengetahui siapa yang menjadi agen rahasia musuh. Yang kedua adalah para agen rahasia yang lainnya itu kita juga lakukan chat secara private satu persatu. Kita cukup gunakan nomor ya untuk lebih singkat, atau kalian bisa gunakan nomor dan nama negaranya ya ke masing-masing agen rahasia selain agen rahasia musuh. Cara bermain. Sekarang para agen rahasia sudah tahu lokasi negara di mana mereka bersembunyi. Sedangkan agen rahasia musuh atau agen rahasia penyusup sama sekali tidak mengetahui lokasi persembunyian mereka. Ada dua fase dalam permainan ini yang akan dipimpin oleh kepala agen rahasia. Jadi kepala agen rahasia ini tahu lokasi negara dan dia tahu siapa agen rahasia musuh yang telah menyusup. Tapi dia tidak boleh membuka informasi ini di dalam proses permainan. Oke, gunakan timer ya untuk mengontrol waktu. Setting saja sekitar 8 atau 10 menit ya tergantung dari jumlah pemain. Lalu permainan dimulai dari pemain yang termuda, usia yang termuda sebagai pemain pertama. Tugas setiap pemain sama, gitu ya. Dia hanya boleh melakukan satu kali pertanyaan ke orang yang ditunjuk. Jadi misalkan saya menyebut nama orang yang ingin saya interogasi, agen rahasia lain, misalkan namanya adalah Budi, saya akan bilang, Budi, saya ingin bertanya, tuh ya, apakah di lokasi ini terdapat 4 musim? Oke, jadi hanya satu pertanyaan directly ke satu orang. Sebut namanya dahulu, lalu pertanyaannya seputar lokasi. Meskipun Anda agen rahasia di situ, tuh ya, tapi kan Anda mencoba cari tahu, tuh ya. Jadi ajukan pertanyaan seputar informasi lokasi. Tipsnya adalah jangan menggunakan pertanyaan yang sifatnya direct untuk mengkonfirmasi lokasi, tapi gunakan pertanyaan yang sifatnya indirect atau samar, tuh ya. Jadi contohnya adalah menanyakan apakah lokasi itu terdiri dari 4 musim, tuh ya. Hindari pertanyaan yang sifatnya direct, misalkan langsung bertanya, apakah ibu kota lokasi negara tersebut adalah Jakarta? Nah, ini sangat berbahaya sekali, bukannya tidak boleh, tapi ketika Anda bertanya dengan pertanyaan seperti ini, pertama, jika memang Anda bukan agen rahasia musuh, Anda telah memberikan informasi ke agen rahasia musuh. Kedua, jika memang Anda bermaksud untuk mengelabui agen rahasia musuh, Anda sangat berpotensi untuk dituduh, tuh ya, sebagai agen rahasia musuh. Hati-hati, tuh ya, hindari pertanyaan yang sifatnya langsung. Lalu, bagaimana agen rahasia yang ditanya, tuh ya, bagaimana responnya? Responnya cukup boleh menjawab iya sesuai pertanyaannya. Misalkan tadi apakah ada 4 musim, boleh jawab iya, boleh jawab tidak, boleh jawab tergantung, gitu ya, atau tidak menjawab. Misalkan saya nggak tahu ya informasinya apakah benar atau tidak, boleh, itu ya. Semakin samar jawaban Anda ya, berpotensi untuk dicurigai, itu aja sih, gitu ya. Jadi hati-hati ketika menjawab juga. Lalu agen rahasia yang sudah ditanya tadi ya, contohnya tadi namanya Budi. Budi memiliki kesempatan untuk bertanya ke orang lain, tapi dia tidak boleh bertanya balik ke saya, ke pemain yang bertanya sebelumnya ya. Jadi harus bertanya ke orang yang lain. Pertanyaannya sama, hindari mengulangi pertanyaan yang sama karena ini untuk menghemat waktu ya. Gali informasi sebanyak mungkin, dan tadi hindari pertanyaan yang sifatnya direct ya, menanyakan identitas atau informasi lokasinya. Lakukan proses ini secara
bertahap ya, dan sampai waktu habis ya, kurang lebih 8 atau 10 menit, sehingga nanti kepala agen rahasia akan memberi informasi untuk berhenti melakukan proses interogasi. Oke, kita masuk ke fase kedua, yaitu fase penangkapan ya. Fase penangkapan ini adalah fase di mana kepala agen rahasia akan memulai satu proses memberi kesempatan kepada ya para agen rahasia untuk ya memilih atau menunjuk satu orang ya. Setiap orang akan memberi kesempatan untuk memilih satu orang yang dianggap agen rahasia musuh ya. Nanti akan ada 2 kali tahap voting di fase penangkapan ini. Fase voting pertama ini adalah untuk mencari tahu, mencari informasi dulu tuh ya, siapa memilih siapa itu ya. Dan bagaimana argumentasi dari setiap agen rahasia yang dituduh gitu ya untuk melakukan pembelaan diri. Jadi seperti itu, tiap orang nanti mungkin akan lebih mudah dituliskan di satu lembar kertas itu ya. Jadi siapkan alat tulisnya, nanti dibuka, di reveal bersama-sama itu ya. Jadi nanti kepala agen rahasia akan menghitung mundur dari 3, 2, 1. Setiap orang menunjukkan kertas yang bertuliskan nama dari agen rahasia musuh yang menjadi tertuduh itu ya. Oke. Jadi dia tidak bisa mengubah lagi nama yang sudah dia tulis. Lalu kita hitung itu ya. Kita hitung setiap orang di vote berapa kali itu ya. Lalu orang yang terpilih terbanyak atau 2 atau 3 yang tertinggi boleh melakukan proses pembelaan diri, itu ya. Diutamakan yang vote-nya terbanyak. Oke. Setelah itu melakukan pembelaan diri, mungkin menanyakan tadi pertanyaannya, saya sebenarnya tahu lokasinya, tapi saya harus menjawab ini karena apa itu ya. Itu boleh itu ya di fase vote pertama ini untuk hasilnya melakukan pembelaan diri. Setelah selesai, kurang lebih kasih waktu sekitar 2 atau 3 menit ya. Dan setelah itu masuk voting final gitu ya. Di mana voting final ini tidak bisa diubah lagi. Kita para agen rahasia yang tadi menuduh bisa berubah pikiran ya, mengganti jawaban. Artinya sekarang di fase voting kedua menulis lagi itu ya. Nama yang final tidak boleh dirubah. Oke. Setelah itu di reveal ya namanya dan hitung kembali. Jika ya agen rahasia yang dituduh sebagai penyusup atau agen rahasia musuh lalu mereveal dirinya, apakah dia agen rahasia musuh atau tidak ya. Kondisinya ada 2. Jika pemain tersebut atau agen rahasia tertuduh itu memang adalah agen rahasia musuh, berarti yang menang adalah agen rahasia negara tersebut itu ya. Oke. Dan agen rahasia musuh ini masih bisa meloloskan diri ya jika dia mampu menebak lokasi ya. Dia mampu menebak lokasi di mana para agen rahasia tadi bersembunyi. Negaranya dari mana? Di negara apa ya. Jika dia berhasil, kemenangan adalah agen rahasia musuh itu ya, dia menang. Oke, tapi jika gagal menebak, maka yang menang adalah para agen rahasia ya dari negara tersebut. Oke, itu kondisi pertama. Jadi cukup mudah ya gamenya. Jadi kita hanya mengumpulkan informasi dan dari hasilnya seperti itu. Kepala agen rahasia itu ya juga boleh sambil menunjukkan dari hasil Wheel of Name tadi ya, randomizer nama itu untuk di share screen supaya tadi misalkan nggak bohong tuh ya. Kita tunjukkan hasil share screen dari Wheel of Name-nya, nama agen rahasianya, serta lokasinya itu ya. Sehingga setiap orang tahu itu ya, nggak ada yang merubah data ya. Kurang lebih seperti itu. Ulangi permainan ini sampai dengan 3 kali ya, mungkin cukup seru biasanya, penasaran. Dan pemain yang sudah tadi ya menjadi agen rahasia, dia akan menjadi kepala agen rahasia di round atau putaran berikutnya. Oke. Dan lakukan hal yang sama seperti tadi ya, melakukan proses pemilihan agen rahasia, penentuan lokasi, lalu melakukan fase interogasi dan fase penangkapan. Seperti itu aja cara bermainnya.
Dan agar lebih jelas, saya sudah siapkan simulasi videonya. Halo, saya Adi sebagai Kepala Agen Rahasia. Berikut ini ada 16 lokasi negara di mana ini adalah tempat kita akan bersembunyi. Semua agen rahasia tahu lokasi ini ya, nanti akan saya hubungi satu persatu. Sedangkan agen rahasia musuh atau penyusup, Anda tidak akan tahu di mana lokasi para agen rahasia bersembunyi. Oke, saya akan menggunakan randomizer untuk menentukan lokasi persembunyian dan menentukan siapa agen rahasia musuh. Saya akan hubungi Anda satu persatu lewat private chat. Oke, sekarang semua sudah mengetahui ya. Para agen rahasia sudah tahu lokasi Anda bersembunyi di mana, jangan sampai ketahuan ya. Dan agen rahasia musuh, tugas Anda adalah mencari tahu lokasi para agen rahasia ini bersembunyi. Oke, kita akan masuk fase pertama, yaitu fase interogasi. Silakan interogasi dimulai dari Cipta. Oke, saya Cipta. Saya akan bertanya ke Raharja. Apakah di negara ini terdapat 4 musim? Halo, saya Raharja. Kalau menurut saya sih musimnya ada 4 atau cuma 2 ya tergantung. Sekarang kan kondisinya lagi global warming gitu ya. Jadi ya menurut saya sih tergantung situasi saja. Dan sekarang saya mau bertanya ke Wirawan. Apakah di negara ini banyak bar atau tempat untuk minum minuman keras? Saya akan menjawab pertanyaan dari Raharja tadi. Jadi kalau sejenis bir ya, ada nggak ya di negara ini ya? Oke, ada sih gitu ya. Oke, saya akan bertanya ke Cipta. Apakah di sini variasi makanannya sangat banyak atau tidak? Oke, kita sudah masuk fase kedua setelah para agen rahasia sudah saling melakukan proses interogasi satu dengan yang lain. Semoga bisa menyimpulkan siapa penyusup di antara Anda. Oke. Silakan semua tulis sekarang satu nama ya dari setiap pemain yang ada ini, tulis di selembar kertas. Saya akan hitung mundur 3 2 1. Silakan tunjukkan nama dari agen rahasia musuh yang Anda curigai. Oke, saya akan hitung jumlahnya. Oke, di sini saya sudah menghitung. Cipta menuduh Raharja dan Raharja menuduh Wirawan dan Wirawan menuduh Cipta. Silakan lakukan proses pembelaan sebelum kita masuk ke proses voting final. Tadi jawaban Raharja menurut saya aneh gitu ya. Harusnya jawabannya langsung aja jawab iya itu ya, nggak perlu bilang global warming itu cuacanya bisa berubah-ubah. Itu kan aneh, mencurigakan menurut saya. Loh ya tadi kan saya berusaha menyamarkan jawaban. Kalau saya jawab langsung ada 4 itu ya, atau enggak kan akan memberi informasi ke agen rahasia lain itu loh. Jadi maksud saya itu supaya jawabannya samar. Gitu loh, bro. Tapi kan nggak perlu seperti itu bro jawabannya. Jadi aku setuju sama Cipta sih, tuh ya. Kalau Raharja ini agen sebenarnya dia ya agen rahasia musuh itu ya. Oke, ya cukup seru tadi perdebatannya, mungkin pembelaannya ya. Kita akan masuk fase voting kedua. Dan hasilnya adalah Raharja mendapat 2 suara, sedangkan Wirawan mendapat 1 suara. Artinya agen rahasia musuh yang dituduh oleh teman-teman adalah Raharja. Mari kita buka siapakah agen rahasia musuh sebenarnya. Ya, agen rahasia musuh sebenarnya adalah Wirawan. Jadi kali ini pemenangnya adalah agen rahasia musuh karena berhasil meloloskan diri dari proses penangkapan. Dan lokasi persembunyiannya adalah Jepang. Sekarang pemain yang menjadi agen rahasia musuh atau mata-mata musuh
bergantian menjadi posisinya sebagai kepala agen rahasia. Oke, terima kasih sudah menonton seri Ice Breaking Games Online dengan menggunakan aplikasi Zoom dan Google Meet dengan judul Permainan Agen Rahasia. Teman-teman belajar apa dari permainan ini? Tulis saja di kolom komentar. Kalau ada rule atau aturan yang kurang jelas, silakan aja klik tulis di komentar. Nanti akan saya jawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman. Itu saja dari saya. Terima kasih. Salam gunting batu kertas.